Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Jangan merasa yang paling bersanad, sedangkan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu syariat Islam dan iman Islam. Keduanya wajib bersanad secara menyeluruh. Keduanya banyak yang tahu garis sanadnya ke atas sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi banyak pula yang tidak sadar bahwa yang mereka yakini sudah bercampur dengan keilmuan yang lain atau bukan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang hukum fikih dapat berubah-ubah dalam situasi dan kondisi yang memang dapat merubah, yang dapat benar-benar untuk merubah sesuatu hal tersebut, mungkin bahkan wajib diubahnya. Bukan berarti yang sebelumnya salah. Akan tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan, contohnya seperti pernikahan anak satu bapak ibu yang dilakukan anak Adam, dan mungkin 4 imam mempunyai pendapat atau pendapat yang berbeda-beda, dan di dalam pemerintahan lebih rumit lagi dalam semua itu atas dasar agar umat manusia atau untuk kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Jangan merasa yang paling bersanad yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iman Islam dan syariat Islam. Sebelum ada perintah sholat yang diajarkan ke umat itu, iman Islam kepada Robnya, Tuhan atau Tuhan yang menciptakan, atau Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 13 tahun baginda Nabi menjadi Rasul, baru perintah sholat agar dilakukan dan menjadi kewajiban untuk yang bersyariat Islam. Dalam pengertian kesempurnaan syariat itu berada di beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhiru zaman, atau setelahnya tidak ada nabi lagi. Kewajiban untuk bersanad ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi para sahabat ke bawahnya sampai ke para ustadz itu sebagai pewarisnya, dan jangan ingkari yang demikian itu. Yang ingkar berarti berguru ke syaiton atau iblis. Yang demikian dikiaskan dengan rapatkan barisanmu dan luruskan barisanmu. Kata-kata ini bukan hanya untuk setiap kita berjamaah sholat agar memperhatikan seruan itu, akan tetapi juga mewakili agar umat tetap di jamaahnya yang diimami baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi yang dimaksud luruskan barisan dan rapatkan barisannya itu ke depan dan di depan barisannya umat atau imamnya, untuk saat ini tidak ada barisannya syaiton atau iblis yang menjadi hijab ke imam sebagai sebelumnya. Ibaratnya sholat imam sudah selesai, dalam sholat ada makmum yang ketinggalan sholat, meneruskan untuk menggenapkan rakaatnya, lalu ada yang mau sholat berjamaah kepadanya dan
menepuk pundaknya, dan itu dilakukan terus-menerus sampai ke ustadz dan kita. Dan apabila imam kita yang ditepuk pundaknya itu syaitan atau iblis, maka celakalah kita yang sebagai umat yang sangat awam, karena setiap zaman hanya ada 2 barisan dalam jamaah, dengan Nabi, dengan sahabat, dan seterusnya para ustadz ke kita, dan dengan kita dan umat Islam menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu, mereka-mereka yang masih dalam jamaahnya atau ahlu sunnah wal jamaah. Apakah yang demikian itu hanya untuk satu golongan? Jawabannya tidak. Anggap saja syariatmu yang paling benar dan tepat, akan tetapi yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, iman Islam dan syariat Islam. Syariat yang paling sempurna dari sebelumnya. Akan tetapi hukum fikih dapat berubah-ubah dalam situasi dan kondisi yang memang benar-benar dapat berubah, dapat merubah suatu hal tersebut, seperti yang dilakukan para sahabat Nabi yang mengumpulkan ayat-ayat dijadikan kitab suci Al-Quran, yang berarti pada zaman Nabi yang ada ayat suci Al-Quran, setelah Nabi wafat adanya ayat suci Al-Quran atau kitab suci Al-Quran yang dilakukan sahabat Utsman dan sahabat yang lain-lain. Itu dihukumi bid'ah wajib, dan di zamannya para sahabat ada yang pro dan kontra. Seharusnya yang masih menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan, jangan ikut membaca ayat suci Al-Quran yang sudah dikitabkan. Carilah yang masih ayat per ayat, dan tentunya urutan yang awal itu Iqra, bukan basmalah. Kalian jangan merasa paling bersanad. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bila berselisih kembalilah ke Al-Quran, yang berarti bersanad, dan tidaknya kalian masing-masing itu dapat dilihat dari cara kalian memahami kitab suci Al-Quran, karena yang ingkar dengan satu ayat Al-Quran disebut dengan kata kafir secara nyata atau terang-terangan. Tidak ada umat Islam yang mengingkari ayat yang ada. Salah ada kelompok yang jahil. Ada kelompok yang jahil menambah dan mengurangi, akan tetapi kelompok tersebut sudah dilarang di negara ini. Akan tetapi yang kami bahas, banyak umat Islam secara memahami zatnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar atau meninggalkan sisi ayat yang lain, seperti yang bertauhid bermata sebelah, atau yang hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, dan ingkar atau meninggalkan sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik, atau yang sebaliknya sama-sama disebut bertauhid bermata sebelah, atau tauhidnya bermasalah. Salah Tuhan, neraka pasti. Menyelisihi ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Mereka
menyangka zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat dan mempunyai anggota badan, dan satunya beranggapan zatnya Tuhan membutuhkan tempat, dan beranggapan zatnya Tuhan menyatu atau dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya. Ada juga yang menganggap Nabi Muhammad atau Nur Muhammad ruhnya dan Tuhannya dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah bersaksi ke beliau Nabi Muhammad SAW itu cukup diwakili para sahabat. Jangan hanya ilmu tafsir yang tidak jelas yang kalian anut dan menyelisihi ilmu yang telah ditetapkan. Yang seperti kalian lakukan, banyak yang tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nama, ada sifat, pasti ada yang dinamai dan disifati, atau yang punya sifat atau yang punya nama dan sifat itu bertempat di zatnya yang tidak membutuhkan tempat, atau makhluk yang butuh tempat itu pasti makhluk, dan makhluk pasti membutuhkan Tuhannya. Mereka yang hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, ada yang beranggapan Tuhannya hanya setinggi Nabi Adam saja. Kalau dikasih tahu bla bla bla, malah jawabannya Nabi Adam kan yang paling sempurna. Padahal kesempurnaan manusia itu hanya sebatas sebagai makhluk yang terciptakan, bukan yang menciptakan. Para pemuja berhala yang tersimpan di hati pikirannya sendiri karena ingkar atau meninggalkan sisi ayat yang lain memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa yang paling bersanad ke baginda Nabi Muhammad SAW kalau kalian masih buta, dusta, atau ingkar dengan dirimu sendiri, atau tidak tahu hakikatnya dirimu sendiri, dan tidak tahu kekafiranmu sendiri. Karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mukal dapat kalian pahami dengan hati atau pikiranmu. Kalau imanmu kalian taruh di hati atau pikiranmu, yang ada hanya berhala yang kalian puja, karena yang dapat dipahami hati dan pikiran hanya sebatas makhluk. Kalau di wejangan para wali tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk. Dalam pengertian yang dapat dijangkau atau dipahami, hati atau pikiran itu hanya sebatas makhluk dan tidak lebih. Dan tidak ada makhluk yang ada hanya Tuhan, yang artinya ini pemahaman yang ada di rohanimu atau ruhmu yang ingin selalu sujud kepadanya. Ruhmu itu hijaumu atau jati dirimu atau hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruhmu, dan ruhmu ingin menepati janjinya, dan kalian wajib mencari ilmunya. Jangan merasa yang paling bersanad ke baginda Nabi Muhammad SAW kalau seruan ayat Al-Quran kalian tinggalkan untuk mencari atau memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah syariatmu yang paling benar, dan ketahuilah iman Islammu pintu surgamu, salah imanmu pintu neraka yang terbuka untukmu. Dan itu pasti karena menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya tidak ada ampunannya sebelum bertobat, karena kotak yang dilakukan jati diri manusia yang
dilahirkan ibunya hanya akan bersujud. Karena kontrak yang dilakukan jati diri manusia yang dilahirkan ibunya hanya akan bersujud kepadanya. Hijau itu simbol kehidupan manusia. Hidup karena adanya roh yang terlepas dari jasadnya akan kembali kepadanya. Roh yang tidak tahu jalan pulang akan gentayangan di alam Jabarut atau alamnya jin, setan, dan lain-lain, menjadi pengikutnya iblis. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.